Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka dari itu, terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan dengan pembelajaran paradigma baru. Salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Berikut adalah kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Dan yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kerangka kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan dan standar nasional pendidikan. Berikut adalah kerangka dasar kurikulum. Yang pertama adalah struktur kurikulum. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Dan yang ketiga adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Mariana, anggota dari kelompok 1, berasal dari SMP Negeri 38 Bandung, akan memaparkan mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Indonesia harus mampu menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Yang ketiga, dimensi mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksi proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Dimensi yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan seksama.
Dimensi kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta terbuka untuk penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dimensi yang keenam yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki kelulusan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran di kelas. Mengapa dikatakan prinsip? Karena prinsip pembelajaran bukan pendekatan atau teknik konkret dalam mengajar. Penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks. Guru perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran, bukan sekedar perilaku yang diharapkan. Apa saja prinsip pembelajaran itu? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud prinsip pembelajaran berikut. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Hal ini berarti pembelajaran mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar, menyenangkan dan bermakna, serta inklusif. Bapak Ibu, prinsip pembelajaran yang kedua adalah bahwa pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, pembelajaran perlu menanamkan growth mindset. Peserta didik yang memiliki growth mindset yang kuat akan terus berupaya untuk bisa menguasai apa yang sedang dipelajari, bukan sekedar mendapatkan nilai yang baik. Pembelajaran perlu mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri. Prinsip ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik serta berkelanjutan dan holistik. Dalam hal ini, perlu ada keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kompetensi dan karakter. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang keempat adalah pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dalam hal ini, pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia, serta melibatkan orang tua dalam proses belajar. Prinsip pembelajaran yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pembelajaran
harus mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong atau memotivasi peserta didik untuk terus terinspirasi dan memiliki aspirasi memajukan kehidupan lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa, dan dunia. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankan saya Wida Hernawati dari kelompok 1 untuk memaparkan tentang prinsip asesmen. Prinsip asesmen itu ada 5. Yang pertama, bahwa asesmen bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, sarana informasi sebagai umpan balik bagi guru, orang tua, dan peserta didik. Hal ini dapat dijelaskan bahwa guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen untuk kepentingan belajar peserta didik. Asesmen terintegrasi dengan pembelajaran. Asesmen, rangkaian asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar merupakan siklus berkelanjutan. Asesmen terkait dengan tujuan. Asesmen terkait dengan kriteria penilaian hasil belajar, dan asesmen targeted sesuai dengan kebutuhan belajar. Prinsip asesmen yang kedua, yaitu bahwa asesmen dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Apabila tujuannya untuk mendorong proses belajar, maka disebut asesmen formatif. Apabila tujuannya untuk menilai hasil belajar, maka disebut asesmen sumatif. Dan apabila tujuannya untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual, maka disebut asesmen diagnosis, bahwa asesmen harus mengacu pada capaian pembelajaran. Prinsip asesmen yang ketiga adalah bahwa asesmen dirancang secara adil, valid, dan terpercaya. Bahwa asesmen berkeadilan tidak menguntungkan dan merugikan peserta didik. Asesmen bervaliditas tinggi, sehingga informasi dapat dipercaya. Asesmen harus reliable, artinya dapat dibandingkan hasilnya karena konsisten. Asesmen adil dan objektif, artinya menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Prinsip asesmen yang keempat, yaitu bahwa asesmen harus dirancang dengan berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan target tujuan pembelajaran. Sementara itu, prinsip asesmen yang kelima, yaitu bahwa laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Artinya, asesmen harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, demikianlah pemaparan mengenai prinsip asesmen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Dalam struktur kurikulum sekolah penggerak meliputi PAUD, SD, SMP, dan SMA. Untuk jenjang PAUD usia 5 sampai dengan 6 tahun, di sini penguatan kegiatan bermain, belajar, dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Untuk sekolah dasar, perubahan mata pelajaran. Untuk sekolah menengah pertama, beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP. Dan terakhir, sekolah menengah atas kelas 10, beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran SMA kelas 10 dan kelas 11 hingga 12 itu panduan antara peminatan dan perkembangan holistik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.